قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada satu video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang menjelaskan tentang permasalahan tahlilan, yang kemudian cuplikannya atau potongan videonya digunakan oleh orang Aswaja dengan maksud untuk mengkonter pendapat Ustadz Khalid Basalamah yang kemudian dikomparasikan dengan penjelasan dari Gus Baha, ya. Tapi menurut kami penjelasan dari Gus Baha justru lebih mengedepankan akal dan hawa nafsu ketimbang dalil, ya. Coba kita simak dulu penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang dipotong oleh orang Aswaja, kemudian dikomparasikan dengan video dari Gus Baha, ya. Kita simak videonya. Pernahkah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum mengadakan 100 harinya Nabi Muhammad SAW? Atau Nabi kita Muhammad SAW mengadakan 100 harinya Khadijah, 1000 harinya Khadijah, haulnya Khadijah? Kalau Nabi SAW mengamalkan itu, bismillah kita amalin, jamaah. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya kaum muslimin, itu tadi cuplikan video dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah yang diambil oleh orang-orang Aswaja, yang kemudian dikonter dengan video dari Gus Baha, ya. Di cuplikan video tadi sebenarnya sudah jelas kaum muslimin, ya. Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengajak kaum muslimin di dalam beribadah ini ya ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ada sunnah dari Nabi Muhammad SAW atau sunnah dari para khulafaur rasyidin, ya maka kita kerjakan, ya. Tapi kalau tidak ada, ya kita tidak kerjakan, ya. Kita nggak boleh membuat-buat perkara baru yang sudah ada dalam syariat Islam ini, ya. Kita nggak mampu kerjakan semuanya. Lalu kenapa kita membuat-buat perkara baru yang tidak ada tuntunan dari syariat Islam? Ya, ya kalau kita menyimak penjelasan Ustadz Syafiq Riza Basalamah tadi, ya cukup jelas lah kaum muslimin sebenarnya, kaum muslimin, ya itu sudah sangat cukup menjelaskan, ya. Akan tetapi orang-orang Aswaja kemudian mengkonter apa yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah tersebut, ya, dengan video Gus Baha, yang menurut kami video dari Gus Baha ini justru sangat mengedepankan akal saja, ya. Memang dalam syariat Islam ya kita pakai akal, ya, tapi akal itu posisinya nggak bisa mengakal-akali syariat, ya, tunduk kepada syariat, ya. Coba kita simak dulu video dari Gus Baha kaum muslimin. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat, itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musika. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rodok kurang ajar karena nyebut guru ora kode kana muhsinan tapi ingkana muhsinan. Maksudnya kalau sampean sebagai murid kan mendapat kode kana muhsinan, guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Ya kaum muslimin, itu penjelasan dari Gus Baha, ya. Kita ambil videonya sepenggal karena kalau kita tampilkan semuanya
Itu 30 menit kaum muslimin ya. Jadi nggak mungkin kita tampilkan semuanya ya. Tapi dari cuplikan ini saja, dari penggalan ini saja kita sudah mendapatkan clue-nya kaum muslimin ya. Bahwasanya Gus Baha nggak pas lah dengan penjelasan yang mengatakan seandainya tahlilan itu baik, maka dikerjakan oleh para sahabat, dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Gus Baha sangat terlihat mengedepankan akal dan pikirannya ya, mengedepankan ro'yunya ya. Karena beralasan ya kalau sahabat mentahlilkan Nabi Muhammad SAW itu kurang ajar namanya ya. Masa iya Nabi Muhammad SAW didoakan oleh para sahabat ingkana muhsinan ya, ya Allah seandainya orang ini adalah orang yang baik ya, seharusnya kan qad kana muhsinan ya, sesungguhnya orang ini orang yang baik. Tapi kan di dalam tahlil doanya seperti itu, ingkana muhsinan katanya. Jadi mustahil ya, Nabi Muhammad SAW didoakan seperti itu ya, disebutkan ingkana muhsinan. Itu nggak sopan ya. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kaum muslimin ya, lafaz doa yang mengatakan ingkana muhsinan itu lafaz doa yang mengajarkan siapa? Wong Nabi Muhammad SAW para sahabat nggak pernah mengajarkan tahlilan. Jadi secara otomatis itu bukan lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan. Dan ya kita harus paham Nabi Muhammad SAW mengajarkan segala sesuatu itu lengkap. Ya, dari pengurusan jenazah itu lengkap kaum muslimin, lengkap. Ya, ya sebagai contoh ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk sholat jenazah. Doa yang dibaca apa? Doa yang dibaca ya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Tapi minimal ya para ulama mengatakan minimal membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah kemudian ketika para sahabat yang mensolati jenazah Nabi Muhammad SAW disebut kurang ajar? Ya, karena mendoakan ampunan, ya, mendoakan rahmat, mendoakan maghfirah. Coba, ya, apakah Nabi Muhammad SAW salah? Ya, masa mendoakan seperti itu? Ya. Begitu juga dengan para sahabat yang lain. Ketika meninggal dunia, disolatkan oleh para sahabat yang lain. Doanya sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apakah para sahabat yang lain nggak sopan? Masa sahabat yang mulia kok ya didoakan seperti itu? Hah? Wong para sahabat saja didoakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW ya sholat jenazah bacaannya juga seperti itu. Ya kok disebut nggak sopan? Ya memang ajarannya seperti itu. Ya disebut nggak sopan gimana? Ya termasuk tahlilan tadi. Ya tahlilan itu kalau ada tuntunannya ya nggak ada masalah. Tapi kan nggak ada tuntunannya. Ya. Dan kenapa dipermasalahkan membaca doa ingkana muhsinan untuk kiainya, untuk gurunya? Ya. Katanya santri kalau mendoakan gurunya pas tahlilan ya dengan doa ingkana muhsinan itu katanya nggak sopan. Nggak sopan gimana? Hah? Apa gurunya pasti dijamin surga? Sehingga harus dibaca qad kana muhsinan, nggak boleh ingkana muhsinan. Hah? Ini kan sangat terlihat jelas bahwa doktrin-doktrin yang terjadi di kalangan aswaja, bahwa kalau sudah kiainya itu sudah dijamin baik, dijamin surga. Karena nggak boleh disebut ingkana muhsinan, harus qad kana muhsinan. Guru itu nggak sopan kalau disebut ingkana muhsinan. Ini parah ini kaum muslimin. Jadi nanti muridnya nggak boleh juga ya ketika sholat jenazah ya baca Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya masa murid mendoakan ampunan untuk gurunya? Banyakan siapa dosanya? Jadi bantahan Gus Baha ini ya bantahan yang mengedepankan ro'yu. Padahal untuk membela amaliyah bid'ah ya sampai seperti itunya kaum muslimin. Sampai lafaz doa ingkana muhsinan pun ya dipermasalahkan katanya nggak sesuai ya nggak sesuai kalau dibacakan oleh santri untuk kiainya. Nggak sesuai gimana ya sholat jenazah itu
Mau ulama sebesar apapun, doanya tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena apa? Karena jelas yang disolatkan itu manusia. Sedangkan Nabi saja yang jelas-jelas nggak punya dosa, dosanya sudah jelas diampuni. Ya, tata cara sholat jenazahnya nggak ada perbedaan. Ya, kami nggak pernah menemukan adanya perbedaan lafaz di dalam doa sholat jenazah ya, dari para sahabat ketika mensolati Nabi Muhammad SAW dengan mensolati selainnya. Ya, sama, doanya sama. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, apalagi selain Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas berpotensi punya dosa. Kan yang maksum cuma Nabi. Yang pasti baik Nabi. Selain Nabi punya salah, punya dosa. Kok nggak boleh disebut ingkana muhsinan? Ini, aduh, parah ini kaum muslimin ya. Nanti lama-lama kiai nggak boleh dibacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena nggak sopan. Parah ya. Syariat Islam ini sudah sempurna kaum muslimin ya. Semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Makanya Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan manibtada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khonar risalah. Li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.